Cuma pertanyaan saya, rugi nggak gitu? Ya kan? Maaf nih Pak ya, rugi nggak misal ini Bapak, wah aku harus umroh tapi piye ya? Wis aku nggak. Sekarang pertanyaan, dia nggak mau umroh tapi dia mau masukin orang. Rugi nggak mau umroh tapi cuma masukin orang? Pertanyaannya itu. Nah, nggak boleh Pak bicara kalau masalah umroh juga mengenek, karena Allah itu akan mengantarkan uangnya kalau kita udah punya niat umroh. Cuma saat uangnya diantarkan Allah, jangan diselewengkan. Wes tuh kui kisah lah gue umroh ojo. Karena saya punya bukti beberapa jamaah Pak yang cuma datang ke saya modal niat. Demi Allah, demi Rasulullah saya bicara, saya nggak bohong. Jamaahnya masih hidup semua di Palembang. Satu tukang bengkel, satunya ada yang cuma ngurus security, satunya lagi pensiunan, dia ada pensiunan dari hotel Suara Dwi Pak. Dia berangkat itu ke hutang sama perusahaan kita 11 juta satunya. Namanya Bapak Lukman. Walaupun sama Allah saya bukan membuka aib, tapi saya memberikan spirit di sini Pak Bapak. Dia janji ke kita, saya minta waktu ya sampai bulan 11 aja. Ternyata dia pulang Pak, nggak nyampe 1 bulan lunas. Ada lagi sepasang suami istri udah uzur juga. Dia minta janji ke kita, saya angsur. Tapi ternyata nggak nyampe 2 bulan lunas Pak. Ada satu lagi yang dia itu mau ikut umroh, sama kasusnya seperti yang Bapak bilang. Harap umroh tapi duitnya yang enek, orang ono duitnya. Saya paksakan dia untuk tanda tangan formulir kalau mau. Mau ikut berangkat kapan? Orangnya masih ada Pak, namanya Sunardi. Dia cuma ada uang 300.000. Dia datang di saat saya lagi syiar lebih besar lagi, waktu itu kita lagi zikir akbar di Masjid Taqwa. Dia datang cuma modal 300.000. Dia sama istrinya berdua daftar, jadi cuma ada uang 600.000. Waktu itu standar DP-nya itu kita sama seperti ini, ya kan? Saya bilang sini uangnya, ini formulirnya tanda tangan. Dia bilang dia nggak mau umroh talangan, saya mau cash. Yakin mau cash? Iya. Bismillah saya bilang. Itu bulan November Pak. Saya masukkan dia di schedule Februari 2020. Mukanya pucet Pak. Pas udah tanda tangan surat formulir. Ternyata di bulan Desember dia datang ke saya bawa uang 45 juta. Mas, ini uang, aku dapat rezeki. Jelasin semua karena dia takut saya suuzon atau apa, padahal saya positif. Saya sudah bilang, Allah itu akan antarkan uangnya. Bener Pak, Desember sebelum akhir tahun 2019 dia datang ketemu sama saya di samping PTC Palembang, itu ada jalan masuk, ada kos-kosan sebelum rumahnya Ustadz Abu Bakar. Di depan situ saya ketemu sama dia, dia bawa uang cash 45 juta. Dia baru setor 600.000. Apa dia bilang? Mas, berarti aku kurang 5 juta lagi ya, karena waktu itu umroh masih 25 juta. Dia cuma bisa diem, kasih dia beberin semua uang itu dari mana, dan semuanya dari hal-hal yang tidak diduga-duga. Itu namanya Sunardi. Dia punya perusahaan security namanya Satria, mungkin Bapak pernah dengar perusahaan security. Sunardi, orangnya masih ada, sehat walafiat. Yang satu lagi tukang bengkel mekanik Pak. Ini saya jelasin sedikit ceritanya, biar semua apa yang saya sampaikan itu tuh janji Allah, bukan janji kita dari travel. Yang satu Sunardi, yang satunya Sudarmanto. Podo Jawa nih Pak. Dia cuma tukang bengkel Pak. Berkali-kali ke saya tuh cuma cerita apa? Aku kiyo arep tenan mangkat tuh piye carane? Piye carane? Tak sodorin formulir Pak, tenanan. Tanda tangan, itu duitnya romono tanda tangan nih. Tanda tangan, wis tak mulai formulir. Laporan yang pusat-pusat lho iki kok ono formulir, tok ono data tok tapi gak ono pembiayaane piye? Udah tenang aja Pak, saya bilang. Oke. Itu sama Pak, saya barengin sama Sunar itu. Dia daftar ke saya itu malah lebih mepet. Januari 18 ya saya sodorin itu. Januari 28 dia baru ada uang 10 juta, bayangin coba Pak. Dia berangkat, saya masukin di keberangkatan 16-17 Februari. Dia datang ke saya,
ini ada uang. Dia pertama sumringah Pak, dia bertiga, anaknya, istrinya, dia. Ya aku nih duit 10 juta, wah seneng banget. Saya ambil uangnya, saya stempel, saya kasih kwitansi. Pas saya mau pulang sama Pak, mukanya udah kayak gak ada darah. Dia baru lihat di kwitansi itu, keberangkatan dia itu saya taruh di tanggal 16-17 Februari. Langsung diem, piye iki bayar iku 75 juta ya, tak golek neng ndi deh. Sementara ini baru saya kasih 10 juta, masih 65 lagi. Saya cuma colek sebelum saya pulang. Yakin sama saya apa yakin sama Allah? Karena yang menjanjikan umroh itu ada uang yang akan diantarkan itu Allah. Wis tak tinggal lunga dhek meneng ae ning pager rumah. Aku pulang tanggal 6 Februari dia telepon saya. Temenin saya bikin paspor ya. Aku nggak mikir apakah beliau ini sudah ada uang atau enggak. Saya nggak mikir Pak. Yang pasti uang dia 10 juta udah masuk, data udah masuk. Saya yang diburu-buru sama kantor, saya santai aja. Paling-paling ya saya yang ditahan semuanya kan. Maksudnya ya prestasi saya, gaji saya, itu ditahan semua. Saya bodo amat. Yang penting bagi saya, demi Allah saya ingin memudahkan jemaah sampai ke Tanah Suci. Tanggal 6 Februari Pak, dia telepon saya minta temenin ke imigrasi. Sampai di imigrasi dia nggak ngomong, dia diem. Saya duduk, saya urusin. Saya bilang oke, tanggal berapa? Tanggal 6. Saya urusin semua ke imigrasi. Saya bilang sampai datang itu cukup sesuai dengan arahan saya. Jam segini datang tinggal foto karena saya ngurusin ke dalam. Oke. Setelah saya urus, saya tunggu. Dia telepon, aku sudah ning ngarepan imigrasi. Oh ya, monggo mlebu. Duduk. Aku nggak cerita Pak, sama sekali aku nggak cerita. Atau dia nyolek lagi, sama kayak kejadian Sunar tadi. Nyolek mana? Ceritanya sampai ini bener ya. Opo? Aku seumur umurku jadi tukang bengkel itu nggak pernah orderanku itu lebih dari 30 juta. 30 juta ini itu untuk modal beli alat, beli bahan, gaji, kenek. Paling aku untuk 5 juta. 4 juta nah, terus saiki aku entuk gawean totale 140 juta. Wah, aku langsung kaget tenanan sampai. Iya, 70 juta aku hitung semuanya bersih modal dan gaji. Tukangnya kerjaanku lagi rampung wingi, sisane blas bersih tinggal 70 juta di rekeningku deh. Sampane sembayar piro wingi? 10 juta diantar ke orang karo Allah duitnya. Malah dilebihin 5 juta untuk jajannya sampean ning Tanah Suci. Lunas demi Allah hari itu lunas. Waktunya Pak nggak lama-lama. Tanggal berapa tadi saya bilangin? Sampai tanggal 6. Dari Januari sampai tanggal 6 Februari dia bayar itu uang 70 juta itu dia ambil 65 juta kasih ke saya. Dia sudah setor ke kita 10 juta, 75 juta hari itu lunas. Enak sisanya ya, lah itulah Allah itu sayang sama kita. Cuma kita sebagai makhluk ini yang suka lalai. Makanya saya bilang Pak, itu bukan janji saya, janji Allah Pak yang mempermudah kita semua. Dari fadilah umrah kita udah tahu, menghilangkan kefakiran, doa semua dikabulkan. Banyak Pak pengalaman pribadi saya yang bukan saya karang-karang. Semua alumni jamaah saya alhamdulillah sehat walafiat di Palembang. Ini teman-teman saya saksi semua yang pernah saya bawa. Ada yang berangkat dulu bayarnya carry, ada yang berangkat dulu bukan bayarnya carry, sudahlah dia minta bayar pas pulang, nunggu lagi nanti ya udah jalan aja santai nggak usah jadi beban. Yang tadinya bilang minta 3 bulan ternyata 2 minggu lunas. Ada yang minta sampai bulan 11, waktu bulan 2 dia berangkat dia pulang, aku minta waktu sampai bulan 11, ternyata nggak nyampe 2 bulan dia telepon saya, temenin saya ke bank, saya mau ambil uang, lunas. Karena aku pribadi yakin Pak, aku pribadi ini yakin Pak, bukan aku itu mengada-ngada, bukan aku tuh ngarang-ngarang, ya benar begitu adanya. Dan sudah beberapa bukti yang saya saksikan. Makanya saya cuma menitipkan pesan bagi yang sudah punya niat umroh, jangan cuma karena muda antar aja pas tua. Banyak kok yang tua-tua kepengen tapi yo rodok nyesel biyen ono duit yo saiki ora ono duit, badane wis angel mlaku lagi kepengen. Rugi kan Pak? Bener nggak Pak? Nah mumpung bapak-bapak ini masih muda semua,
Bapak-bapak ini masih muda kan Pak? Iya dong, masih sehat loh. Yang penting sehat walafiat Pak. Tua itu bukan ukuran untuk seseorang itu sehat dan kuat. Segerakanlah niatnya. Bagi yang muda jangan takut Pak. Jangan takut nggak kebayar. Yakin, aku yakin. Kita sudah berikan segala kemudahan, bisa ikut talangan, bisa umroh cashnya itu bisa cash tempo, bisa dibayar belakangan, bisa semua. Yang penting intinya berangkat tuh, berangkat disik. Sepulang umroh baru dibayar.